ancaman kekerasan. G. Hukum dalam mobile device. 1. Tentang lisensi mobile device. Keberadaan handphone replika atau super copy tentunya sudah sangat meresahkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau selanjutnya disingkat HKI, khususnya merek, sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Saran yang dapat diberikan bahwa pertama, hendaknya perlindungan hukum terhadap merek dapat ditegakkan dengan baik. Demikian halnya jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai oleh orang lain secara salah. Kedua, hendaknya diwujudkan adanya kepastian pengaturan tentang merek terkenal, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih, serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya. Ketiga, hendaknya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan dalam negeri, tetapi juga di beberapa negara di dunia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kedua, hukum penyadapan mobile device. Penyadapan merupakan kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Sebelumnya kami pernah ditanya oleh klien bahwa kalau melacak HP orang lain melanggar hukum atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah melacak HP orang lain termasuk tindakan penyadapan? Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan ini, perlu diketahui bagaimana penyadapan menurut ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Tidak ada pemberitahuan pada ketentuan umum tentang penyadapan. Namun untuk pengertiannya dapat kita temui pada penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 1999 yang secara jelas menyebutkan yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa penyadapan merupakan tindakan untuk mendapatkan informasi yang tidak sah dengan berbagai cara. Ini penting untuk dipahami sebab Undang-Undang Nomor 36 1999 secara tegas melarang penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pasal 40. Ketentuan pidana atas tindakan penyadapan adalah 15 tahun penjara. Hal ini tegas dapat kita temui pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 1999. Disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 1999, tindakan melacak HP tidaklah termasuk dalam kategori penyadapan sebab penyadapan intinya menggunakan alat tambahan pada jaringan telekomunikasi dengan maksud agar mendapatkan informasi. Jadi kesimpulan yang didapat
di dalam merancang suatu komputer atau mobile device memiliki etika dan hukum TI yang harus dipatuhi. Jika seorang tersebut melanggar peraturan itu, maka berakibat buruk atau fatal, sehingga rancangan itu tidak akan berjalan dengan lancar dan aman. Dan bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi Undang-Undang ITE yang dijerat dengan pasal-pasal yang sudah ditentukan, hukuman bagi yang melanggar, dan dikenai denda bagi yang melanggar itu semua. Tetapi dengan merancang komputer sesuai dari peraturan yang dibentuk Undang-Undang ITE, maka komputer atau mobile device tersebut akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan lisensi bagi yang merancang komputer atau mobile device tersebut. Oke lah guys, di sini ada daftar pustakanya. Kami tidak bisa menjelaskan semuanya. Inilah bagiannya daftar pustaka itu. Sekian dari kami presentasinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari video kami. Like yang kalau suka video ini, dislike yang tidak suka video ini. Sekian.